Puji Tuhan saudara, tadi Pak Arifin bilang kalau kita sekarang enggak boleh nyebut Happy Easter. Ya, saudara boleh Google dulu ya, Google dulu lihat kenapa, karena itu menyembah Dewi Astarte itu tadi. Dan kalau saudara lihat di mana-mana ada coklat kan saudara, coklatnya berbentuk telur. Ya kalau telur itu mungkin ada pembaharuan, hidup yang lama jadi ada hidup baru ya. Cuma enggak ada hubungannya dengan kelinci saudara ya. Masa kelinci bertelur? Enggak kan? Ya itu karena bisnis saudara ya. Jadi kita ya saudara sekarang masih ada banyak cari telur gitu kan. Ya itu oke lah cari telur untuk permainan anak-anak. Tapi sebetulnya enggak nyambung. Kelinci sama telur enggak ada sambungannya saudara. Kalau kelinci kan beranak, bukan bertelur ya. Oke, sebelumnya kita berdoa dulu saudara, saya mau berdoa untuk firman ini. Bapak terima kasih, kalau pagi hari ini kami boleh ada di tempat ini bukan karena kekuatan, bukan karena kepintaran, tetapi karena kasih-Mu yang sudah Kau berikan dalam kehidupan kami, darah-Mu yang mahal itu sudah menebus segala dosa kami. Thank you Lord, kalau pagi hari ini kami masih boleh ada di tempat ini. Berbicara Roh Kudus, bukakan pikiran kami, supaya kami bisa menyerap setiap firman-Mu ini, sehingga kami boleh bertumbuh menuju kepada kesempurnaan. Di dalam nama Tuhan Yesus semua yang siap katakan, amin. Puji Tuhan saudara, saya mau menerangkan firman Tuhan ini sedikit pelan-pelan, supaya saudara enggak bingung ya. Judul yang ditentukan dari pusat adalah The Innocent One. Orang yang enggak bersalah ya, innocent one. Orang yang diurapi. Dan ayat ini diambil dari kitab Daniel, saudara. Kalau saudara baca kitab Daniel, itu suatu kitab tentang nubuatan. Siapa yang sedang dinubuatin? Semua senang ya, semua senang dinubuatkan, tidak ada salahnya. Memang salah satu nubuatan itu membuat spirit kita bertumbuh ya. Cuman kita jangan sampai gila dinubuatin, ngerti saudara? Sampai ayo aku cari sana, sudah dinubuatin sekali, masih cari orangnya lagi, setiap ketemu orangnya, doain saya. Bukan itu, nubuatan itu bukan itu ya. Nubuatan itu sesuatu yang Tuhan memang mau bicara lewat hambanya. Contoh dulu saya mau ke sini, saya pernah ngomong sama istri saya karena saya tidak jadi ke Amerika. Saya dulu planningnya mau ke Amerika saudara ya, keinginannya ke Amerika. Lalu saya kerja jadi TKI saudara. Saya memantau di situ ya, ngelihat Amerika kayak apa sih. Susahnya saudara ngantri visanya Amerika itu sampai ndelosor di trotoar itu kayak ular gitu loh. Panjang, mau masuk Amerika itu susahnya. Ya, saya sudah mimpi saya ke Amerika, saya sudah kerja di sana. Agent saya sudah baik dan dia mau mengajak saya kembali lagi, saya disuruh pulang untuk bawa istri dan anak saya, tapi setelah saya pulang Tuhan bilang enggak saudara. Jadi ya udah, mimpiku ke luar negeri tak kubur dalam-dalam, betul? Tiba-tiba ada seseorang yang mengajak saya untuk ke Busan, Korea, dengan pelayanan dibiayai semuanya, suruh belajar Korea. Oh senang saya, kalau ke luar negeri saya paling senang saudara. Ya. Akhirnya hari hanya enggak ada jebusnya. Padahal orang Korea sudah datang, tanda tangan agreement semuanya saudara. Tuhan gak izinkan. Oke, lemes saya saudara. Suatu hari saya ke gereja, ada hamba Tuhan yang soal nubuatan ya. Saya bilang dalam hati saya, Tuhan kalau Engkau masih izinkan aku ke luar negeri, ngomong sama pendeta ini. Saya gak mau maju, didoakan. Enggak, saya orangnya anti seperti gitu saudara. Kalau Tuhan ngomong pasti Tuhan tuh gerakan orang ini, hamba Tuhan itu. Tiba-tiba hamba Tuhan tuh manggil saya duduk di ujung sana sama istri saya, sini kamu ya berdua itu gitu. Datanglah saya, iya kamu gitu.
saya berdiri. Tuhan akan memakai kamu di Australia dan di Amerika gitu. Wow, saya sewenangnya saudara, sewenang saat itu. Berarti Tuhan, kamu masih bisa ngizinkan saya, boleh ngizinkan saya keluar. Itu aja, saya keep aja nubuatan itu saya doakan, saya keep, enggak saya gembor-gembor, aku mau keluar, enggak. Oh enggak ada kenyataannya itu mau ke sana itu enggak ngerti caranya gimana. Dan 2 kali hamba Tuhan yang lainnya berkata hal yang sama. Saya tanya sekali lagi Tuhan, bicara sama hambanya ini, kalau aku masih boleh keluar negeri. Benar, hamba Tuhan itu manggil kita berdua lagi. Dan dikatakan hal yang sama, Tuhan pakai kamu di Amerika dan Australia. Wow, rasanya itu kayak air es gitu saudara. Ya, ini nubuatan. Nah, kitab Daniel ini berbicara tentang nubuatan dari awal sampai Z, saudara. Jadi bukannya kita peramal gitu ya, bukan. Ini nubuatan memang Tuhan yang berbicara. Ya, jadi jangan sembarang mau dinubuatin. Ayo doa sana. Oh itu orang ini pintar nubuatin. Dioberin orang yang kemana dia ikutin ke sana, kemana diikutin lagi. Jangan gitu saudara, enggak benar. Berarti saudara mendewakan manusia. Dan Tuhan itu marah. Ya, Tuhan itu marah. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Kalau memang nubuatan itu dari Tuhan, tiba-tiba hamba Tuhan atau tiba-tiba saudara bisa melihat firman ini dan ada lonjakan iman firman itu keluar dari dalam hatimu. Itu benar-benar Tuhan berbicara lewat firman itu. Amin. Nah, kita baca di Daniel 9. Ya, kalau saudara baca di rumah nanti Daniel 9 ini bicara tentang apa sih? Saya enggak kupas satu-satu, cuman saya kupas yang penting saja. Ya, di Daniel 9 ini itu dikatakan ayat 2, kita baca sama-sama pelan-pelan saudara. 1, 2, 3. Pada tahun pertama kerajaannya itu aku, Daniel, memperhatikan dalam kumpulan kitab jumlah tahun yang menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia akan berlaku atas timbunan puing Yerusalem, yakni 70 tahun. Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. In the first year of his reign, I, Daniel, understood from the books the number of years which according to the word of the Lord to Jeremiah the prophet must pass before the desolations which had been pronounced and Jerusalem would end. And it was 70 years. So I directed my attention to the Lord God to seek him by prayer and supplications with fasting, sackcloth and ashes. Jadi Daniel ini melihat bangsa Israel waktu itu dalam kehidupan kesengsaraan, pembuangan di Babel, saudara. Sengsara banget hidupnya bangsa Israel. Lalu dia kumpulin nubuatan-nubuatan dari Nabi Yeremia. Di situ dikatakan 70 tahun, kita sedikit belajar tentang tulisan-tulisan ya. 70 tahun timbunan mengalami masa yang gak enak itu, bangsa Israel itu 70 tahun. Lalu Daniel ini berdoa, dia cari suara Tuhan. Dia pakai abu, dia pakai baju berkabung, benar-benar doa dan puasa. Saudara ready? Mau cari suara Tuhan, itu saudara harus seriusly, bukan oh ini Budayu pinter nubuatan, aku cari Budayu nubuatin aku, Tuhan bilang apa ya ke aku. Enggak gitu saudara, enggak begitu caranya. Ya, saudara benar-benar doa. Waktu itu saya juga berdoa sama Tuhan, Tuhan aku mau keluar negeri. Aku pengen ini ada desire-ku, tetapi kehendakmu saja jadi. Benar gak saudara? Aku mau tahu Tuhan, kalau engkau izinkan, berbicara sama hamba Tuhan ini. Dan tiba-tiba dia panggil saya. Itu nubuatan saudara. Nah
Daniel doa cari wajah Tuhan. Bangsaku ini harus diselamatkan Tuhan. Aku ingat di Yeremia mengatakan 70 tahun. Ini sudah waktunya 70 tahun. Ya, ini di ayat 2 dan 3. Lalu Daniel berdoa. Daniel 9 ayat 21 mengatakan demikian. Sementara aku berbicara dalam doa, terbanglah dengan cepat ke arahku Gabriel. Dia yang telah kulihat dalam penglihatan yang dahulu itu pada waktu persembahan korban petang hari. While I was still speaking in prayer and extremely exhausted, the man Gabriel, whom I had seen in the earlier vision, came to me about the time of the evening sacrifice. Dia rupanya udah kenal sama malaikat Gabriel ini, saudara. Gabriel ini salah satu malaikat Tuhan yang dipakai Tuhan untuk sebagai malaikat utusan. Datang kamu ke Frida, bilang ini. Nah, Gabriel datang ke Frida, ngomong bla 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 bla. Nah, waktu dia doa cari wajahnya Tuhan dengan sungguh-sungguh, serius loh saudara. Kalau engkau mau Tuhan berbicara dalam hidupmu, seek Him seriously. Doa puasa, yang belum dapat jodoh, doa puasa jangan asal saudara. Yang mau menentukan pekerjaan A atau B yang dia, doa puasa saudara. Cari, benar enggak Tuhan ini yang engkau suruh aku ambil. Nah, Daniel benar-benar doa puasa saudara. Dari dirinya sendiri. Dan saya ini senang sama saudara, terus terang. Saudara ini sedikit jumlahnya, kita ini gerejanya sedikit kecil dibanding gereja yang lain besar-besar. Tapi saya lihat dari hari ke hari, iman saudara itu mencari Tuhan itu sungguh-sungguh. Saya lihat seriously. I'm proud, serius. Bukan karena saya enggak ngapa-ngapain. Saya enggak ada sesuatu yang saya kerjakan buat saudara, enggak ada. Tetapi saya lihat dari hari ke hari, saudara itu ada kerinduan dalam hidupmu sendiri mau mencari Tuhan. It is amazing. Ini yang membantu saya untuk dikuatkan saya menjadi semangat dalam pelayanan. Serius, saya bangga sama saudara. Di dalam penglihatan ini, Gabriel itu datang saudara. Tidak pakai sayap-sayap. Man, Gabriel, orang laki-laki, jeleng, datengin dia. Ya, saya ingetin gini. Tadi kan Daniel itu buka kitabnya Yeremia, bukan? Apa sih di kitabnya Yeremia? Ini yang saya mau jelaskan. Yeremia 25 ayat 11 dikatakan gini, Yeremia. Maka seluruh negeri ini akan menjadi reruntuhan dan ketandusan. Dan bangsa-bangsa ini akan menjadi hamba kepada Raja Babel 70 tahun lamanya. Ini di dalam bahasa Inggrisnya, this whole land will be waste and a horror, and this nation will serve the king of Babylon 70 years. Waktu Yeremia berdoa, dia seorang nubuat juga saudara, Yeremia ini. Banyak di kitab firman Tuhan, ada Yeremia, ada Daud, ada banyak, beberapa. Ya. Zakaria itu juga ahli nubuatan. Ya. Dan Yeremia waktu doa, dia lihat bangsa Israel itu di dalam reruntuhan. Di bawahnya Raja Babel. Selama berapa tahun? 70. Ini enggak bohong saudara. Kalau ini nubuatan ditulis di dalam Alkitab, it is real. Enggak omong kosong, bukan dongeng saudara. It is will happen exactly the time. Ya, oke, kita masuk lagi Daniel 9 ayat 24. Tadi Daniel 23 ya. 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu. Ini malaikat Gabriel yang ngomong. Gabriel tadi. Daniel, 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. 70 weeks
and the Messiah, 70 weeks of year or 490 years have been decreed for your people and for your holy city, Jerusalem, to finish the transgressions, to make an end of sin, to make atonement, reconciliations for weakness, to bring in everlasting righteousness, right standing with God, to seal up visions and prophecy and prophet, and to anoint the most holy place. Saudara, ayo pelan-pelan ini. Saudara jangan ngantuk, saudara buka hatimu, buka matamu, buka telingamu. Ini nubuatan Tuhan tentang kita semua masuk demi waktu ke waktu. Kalau dikatakan 70 kali 7 masa itu berbicara 1 tahun. Berarti 70 kali 7, gitu ya. Kalau boleh digambarkan ini, di atas sendiri saya tulis 7 kali 70, betul? 70 kali 7, 490 tahun. Ini nubuatan di sini 70 tahun pembuangan Babel, oke? Ngerti saudara ya? Saya bukan ahlinya teologi ya, tapi saya mau belajar. Nubuatan ini berbicara dari waktu ke waktu dan itu exactly time is happen. Ya, kita belajar ini gampang kok saudara. Kalau saudara mau buka matematika saudara, saudara akan melihat. 70 tahun ini tadi sudah dinubuatkan sama Nabi siapa? Yeremia. Ini Yeremia itu duduk di situ. Yeremia dikasih tahu Tuhan, 70 tahun dia dibawa kesengsaraan Raja Babel. Lalu masuklah di sini si Daniel berdoa saudara, di garis ini. Oke, saya anggap gampangnya itu, tadi kan dikatakan ada kebaikan terjadi. Tembok Yerusalem yang runtuh dibangun lagi. Lalu ada penghabisan dosa, kembali lagi kepada Tuhan. Ngerti saudara ya? Ada beberapa poin tadi. Coba kita baca lagi di sini. Atas kotamu yang kudus untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Ini akan terjadi selama 70 kali 7, 490 tahun. Ya, kita anggap dulu, saya ambil garis red 490 tahun, sudah sampai di titik itu. Oke, kita next, belajar lagi. Di 25 malaikat itu berkata gini, maka ketahuilah dan pahamilah dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja, ada 7 kali 7 masa dan 62 kali 7 masa lamanya. Kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan paritnya, tetapi di tengah-tengah kesulitan. Ini nubuatan saudara. Yang ngomong ini malaikat. Jadi kalau saudara yang berbicara ini seorang malaikat, saudara kalau nggak percaya, kebangetan saudara. Halo? Betul nggak? Ini firman saudara, saudara harus lihat jeli, kita juga harus belajar benar apa isinya nubuatan ini. Ya. Nah dikatakan, coba matematikanya, 7 kali 7 masa, 62 kali 7 masa, oke. Kalau saya gambarkan di sini tadi 70 kali 7 kan 490 tahun. Di sini dalam pembangunan tembok Yerusalem sampai menuju tahun sana itu ada waktu yang disebut 7 kali 7 49 tahun. Lalu 62 kali 7 434 tahun. Kalau kita jumlahkan 49 tahun dan 434 jadi berapa? Ayo yang pintar matematika. 4, 8, benar.
483 ya. Totally semua itu 483. Padahal masih ada 490 tahun kan? Ya, kita lihat dulu. Tadi sudah dikatakan di sini malaikat. Kalau saya bilang malaikat, Saudara, kalau saya pernah ngalami sesuatu. Waktu itu saya sama istri saya ke Bromo, Saudara. Saya jalan ke Bromo, disitulah saya menembak istri saya. Dengan Edelweiss, Edelweiss. Bunganya Edelweiss di Bromo itu, Saudara. So sweet enggak, Saudara? So sweet sekali. Saya ke Bromo jalan-jalan, Saudara. Yang masih bujangan jangan iri ya, nanti waktumu akan terjadi. Bagus sekali di Bromo, makanya dia langsung bilang gitu. Maksudnya itu pemandangannya bagus, gitu. Padahal saya do you want to marry me gitu. Lalu setelah saya melahirkan, istri saya melahirkan Audrey, ayo yang kita jalan-jalan lagi ke Bromo yuk, mengorek-ngorek masa yang indah. Pergilah saya sama bertiga, naik mobil saya itu mobil ceketer, Saudara, mobil Zebra Station itu loh. Itu saya buat antar jemput dulu, bisnis sedikit-sedikit itu, ada supirnya untuk antar jemput sekolahan. Saya pergi ke Bromo, bertiga, wow seneng, Saudara. Enggak, bertiga. Jangan memotong-motong ya. Bertiga saja. Saya pergi, saya ingat sampai di atas Bromo, di hotel di mana kita pernah tinggal di situ. Dan itu saya sama teman saya ya, berdua aja. Ya. Perlu digarisbawahi itu. Saya ke Bromo bertiga waktu itu sama teman saya, Masta namanya. Tapi waktu itu saya bertiga sama istri anak saya, tiba-tiba suasananya di atas ini enggak enak, Saudara. Atmosfernya itu mencekam. Kok aneh ya, di atas ini kok seperti ini. Ternyata hotelnya bilang, oh enggak apa-apa Pak, biasa ini Pak, masuk aja. Tapi perasaan saya enggak enak, Saudara. Dan tiba-tiba itu gunungnya mau meletus, mengeluarkan lava itu loh, laharnya. Debu, hujan abu, Saudara. Aduh, kok enggak dikasih tahu di bawah ya? Kalau itu enggak boleh naik, ya namanya orang bisnis ya, Saudara. Jadi disuruh aja masuk sudah. Waduh, ketakutanlah kita ini bertiga. Audrey waktu itu masih baby, Saudara, baby, setahun ya. Tiba-tiba ada orang kedok pintu, sepasang orang. Boleh nggak aku di sini aja, aku takut katanya gitu. Loh, ya udah kumpul semua. Kondisi saat itu mencekam sekali. Itu mau mengeluarkan lahar gitu. Waduh, nggak bisa turun, hujan abu turun sudah, jeder. Kalau hujan abu turun, kita nggak bisa turun, mobilnya bisa kecelakaan, beneran. Jadi harus nunggu hujan abu itu selesai, baru kita bisa pulang. Karena kalau kita wipernya kita pakai hujan abu itu akan malah mengkaburkan mata kita dan waduh hati itu duk, ada anakku, panas lagi dia, sumer. Waduh kalau udah pikiran ini, tapi kita berdoa ada 2 orang datang, kita ikut, Bapak pulang, saya pulang. Oke, itu debu yang di atas mobil itu udah segini tebelnya, di plafonnya atas mobil itu. Lalu saya bersihkan koconya ini, kaca cermin mobil itu kita bersihkan, kita siram. Kalau kita siram dari atas enggak akan habis, Saudara. Abunya itu akan meleleh ke depan lagi. Jadi saya bersihkan tuh kaca depan saja. Mengerikan. Kita turun pelan-pelan, Saudara. Kita turun pelan-pelan itu rem itu enggak mempan, Saudara. Karena di bawah ini sudah tebel debunya, licin. Itu saya udah terakhir kali bilang, enggak mau aku kesini lagi. Cukup, enough. Waktu saya turun, Saudara, ini loh, saya itu enggak ngomong Tuhan, saya enggak jerit Roh Kudus. Malaikat tolong ambil alih, gitu saya. You know, saya enggak bisa mau tak banting ke sana, dia ke sini, setir itu, enggak bisa dikendalikan. Saya jerit, malaikat tolong malaikat, ambil alih.
Saya itu enggak nyetir saudara, itu setir sendiri, ini serius li. Bayangkan turun di situ mobilnya ceketer, enggak mungkin lah bisa selamat. Ini turun tuh bisa digiring tuh sama malaikat itu ke dindingnya gunung. Enggak yang sebelah sana itu jurang saudara. Jadi mobil setir itu bisa ke dinding ini terus, jadi beloknya gini terus ke dinding. Saya enggak bisa, ini enggak bisa diotek-otek, enggak bisa, surut. Itu enggak ngerti caranya, sampailah kita di bawah. Dan itu turunnya enggak cuapet saudara, pelan-pelan hati tambah empot-empotan saudara, benar-benar ketakutan saya. Tapi saya percaya waktu saya ngomong malaikat, itu malaikat ambil alih saudara, ambil alih dia. Dan dia setirin itu mobil sampai di bawah. Orang-orang di bawah itu ngelihat, wow kenapa ini mobilnya? Saya langsung ke cuci mobil itu, saya bayar double. Berapa ya double ya? 3 kali ya. 3 kali untuk membersihkan itu, debu itu, hujan abu itu. Saudara, pengalamanlah bersama malaikat. Malaikat itu benar ada saudara. Dia benar-benar diperintahkan Tuhan untuk mengcover. Kalau kita berdoa, malaikat engkau berkeliling berkemah, itu serius nih, malaikat akan datang berkemah di sekitar rumahmu. Ya, ini Gabriel datang dan dia ngomong, tahun demi tahun dikatakan. Ayat 26 dikatakan gini, sesudah ke-62 kali 7 masa itu akan disingkirkan seorang yang telah diurapi. Siapa itu? Padahal tidak ada salahnya apa-apa, innocent one. Itu akan disingkirkan. Maka datanglah rakyat seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudus itu. Tetapi raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah. Dan sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan pemusnahan seperti yang telah ditetapkan. Bahasa Inggrisnya, then after the 62 weeks of years, the anointed one will be cut off and denied his messianic kingdom and have nothing and no one to defend him. And the people of the other prince, ini dalam bahasa Inggris jelas, the other prince-nya huruf kecil. Ya, the other prince who is to come will destroy the city and the sanctuary. It is and will come with a flood, even to the end. There will be war. Dissolutions are determined. Saudara, kalau dikembalikan lagi ke sini, itu selama tahun 62 kali 7 titik itu saya bawa garis itu Yesus lahir. Disitulah saudara mulai terjadi yang anointing itu akan di cut off. Yang kemarin kita rayakan Jumat Agung. Benar, di cut off saudara. Tuhan itu tidak punya siapa-siapa, makanya Tuhan katakan, kalau cawan ini boleh berlalu, tapi kalau kehendakmu saja jadinya. Dia tidak punya apa-apa, even papanya juga nggak bisa. Memang itulah saat yang menekan sampai keringatnya bercucuran seperti darah. Itu harus di cut off beneran. Jadi di ayat ini dikatakan, padahal tidak ada salahnya apa-apa. Lalu maka datanglah raja memusnahkan kota. Ini ada prince lain. Tadi yang dikatakan prince ini huruf kecil, ada raja. Kalau Kristus ini enggak ada, diganti yang namanya antikris, yang membenci Tuhan tentunya kan. Yang 27 sekarang. Daniel 9:27, raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu, ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan sampai
pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. And he will enter into a binding and irrevocable covenant with the many for 1 week, 7 years. But in the middle of the week, he will stop the sacrifice and grain offering for the remaining 3.5 years. And on the wing of abominations will come one who makes desolate, even until the complete destruction. One that is decreed is poured out on the one who caused the horror. Nah, setelah tahun ini tadi disebutkan pembangunan tembok Yerusalem terjadi tahun 62 kali 7 terjadi, oke? Lalu kita masuk yang terakhir kan? Ada satu masa, di tengah-tengah masa itu, sacrifice diberhentikan, Yesus disalibkan. Itu disalibkan, tanda plus-plus itu. Ya, tanda plus-plus itu Tuhan disalibkan, itu jangkanya 7 tahun, saudara. Coba waktu Yesus disalibkan, itu terjadi pada tahun 30 Masehi. 2000, makanya kita ngomong 2000 tahun yang lalu, Yesus itu disalibkan. 2000 tahun yang lalu. Sekarang what will be happen in the next? Kedatangan Tuhan sudah sangat dekat enggak? Kalau kita lihat 490 tahun. Kalau di dalam Alkitab 1 hari 1000 tahun. Benar enggak saudara? Buat Tuhan. Ya. Hari yang saya pernah cerita, tolong Pak ini sini. Pak Luki sini. Kamu tak pajang di sini, orang ganteng ini. Istrimu yang mana ya? Oh, berbahagialah yang memiliki suami seperti ini. Oh. Ini Tuhan Yesus, persis perawaannya seperti ini ya, gede, tinggi. Kan saya pernah cerita, Tuhan Yesus itu datang yang enggak ada yang tahu. Harinya, jamnya kapan enggak tahu. Tetapi kalau kita baca di akhir zaman apa semua, itu mendekati saudara. Mendekati sekali, cuma tinggal 3 tahun. Misalnya, ini saya anggap aja itu ya. Sedikit sekali yang kita nggak ngerti kapan Yesus itu mau datang. Dan ini soon saudara, soon, serius. Waktu saya masih kecil di sini, STK, SD, saya ke sekolah minggu, gurunya ngomongin Tuhan Yesus mau datang, doalah kamu setiap hari, baca Alkitab, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Benar ya? Tuhan Yesus datang? Belum, saya SMP. Saya enggak diomongin di sekolah minggu, di teens, diajarin. Lalu SMA, Yesus datang, Yesus segera datang, Yesus, benar enggak? Tapi datang enggak? Enggak. Lama-lama kuliah, Tuhan Yesus datang enggak? Enggak. Mulai aku santai dulu, itu cuma dongeng Tuhan Yesus mau datang itu. Tapi dari waktu yang sudah ditetapkan Yesus mau datang, saya hidup, mulai dari sini, menikah, punya anak, mendekati enggak akan kedatangan dia? Yes. Dan tiba-tiba saya pesta pora, saya tinggalkan Tuhan santai, boom, Tuhan ada datang, hari hanya ditentukan, datang dia. Saudara, belum, ngoncoi aku, mau pulang aja. Jadi saudara, kalau kita lihat nubuatan ini, itu digenapi semua loh. Dari tahun ke tahun, dari tahun, ratusan tahun loh. Kalau kita ngomong, kalau cerita mah gini mah gampang doang. Kali 70, 490 tahun. If you really live in this time, itu lama. Dan ini benar-benar sudah dekat sekali saudara. Sangat dekat kedatangan Tuhan ini. Jadi kalau saudara hidup kita ini sudah mau mendekati. Kemarin istri saya berdoa di Good Friday. Tuhan, ini kita harus melayani Tuhan seriously. Siapa tahu ini the last Good Friday we celebrate. We don't know. Kemarin saya mendapat berita adik iparnya Ibu Kristi meninggal karena COVID. Bu Kristi punya adik perempuan, suaminya namanya Pak Frans Ngodio. Tadi malam
Ibu Fransnya dibawa ke rumah sakit karena COVID. Dia tinggal sendirian, istrinya sekarang adiknya Bu Kristi. Lalu mertua adik ipar saya dipanggil Tuhan pulang. Mamanya pulang, pamannya 2 pulang. Who next? We don't know. Banyak sekali orang dipanggil pulang, banyak sekali. Kalau kita nggak siap, kita akan masuk kemana? Nah, pertanyaannya, jangan takut saudara. Ini di sini temenin aku, temenin. Raja itu di Mazmur itu dikatakan gini, Mazmur 16 ayat 10. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Ini for you will not abandon me to soul the nether world, the place of the dead, nor will you allow your holy one to undergo decay. Ini nubuatan Daud tentang kematian Yesus akan bangkit. Jadi cerita Yesus disalib itu benar-benar sudah dinubuatkan saudara. Lalu Daud pun menubuatkan kalau dia akan masuk ke dunia orang mati dan dia tidak akan binasa di situ. Betul ya dari ayat ini ya. Kalau ayat di bawahnya dikatakan 110 ayat 1, Mazmur Daud, demikianlah firman Tuhan kepada Tuhanku, duduklah di sebelah kananku sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. The Lord gives dominion to the king, a Psalm of David, the Lord Father says to my Lord, the Messiah his son, sit at my right hand until I make your enemies a footstool for your feet. Dinubuatkan sama Daud, Tuhan setelah mati dia akan bangkit hari ini. Kita merayakan kebangkitan itu. Setelah itu, dia akan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa. Ini sudah dinubuatkan, saudara. Benar-benar terjadi. Makanya kalau saudara sampai nggak mau percaya sama Yesus, itu kebangetan. Kenapa? Saya, misalnya Jeremiah, Novi sini, sama-sama nanti badannya gede-gede dipanggil aja ya, yang gede-gede ya. Contoh aja ya, cepat aja. Dia dilahirkan, ngadep sana Nov, ini Novi ganteng juga saudara ya, siapa sih istrimu itu? Hoki banget nih sama dapat lo, ya luar biasa, peluknya enak juga dek. Novi lahir di muka bumi ini dengan kultur yang berdosa. Kita semua. Tidak ada manusia sempurna, benar gak? Semua berdosa. Dia dilahirkan dengan Novi kedagingan, flesh ya, yang penuh dosa. Betul gak saudara? Lalu Tuhan Yesus datang, ini Tuhan Yesus ini. Look, Tuhan Yesus ini, kamu di gereja main HP lagi. Sini. Yesus ini datang. Betul ya, Yesus itu datang kan waktu itu. Ya. Barang siapa yang percaya, terus tidak akan binasa, melainkan Novi datangin dong Yesusnya, bow down, Yesus, aku menerimamu, diberkati dong. Novi, aku terima kamu sebagai anakku, kamu terima aku sebagai juru selamatmu, yes. Nah, abang sini bang, berdiri. Sini bang, dia kematian. Dia roh kematian ya. Sini bang, sebelum Novi ini kenal Yesus, dia ini penuh dengan dosa bukan? Upah dosa adalah maut ini datang. Ya, begitu Novi, makanya Adam itu tidak boleh makan buah ini. Dia makan kan? Waktu dia makan, Tuhan bilang apa? Saat itu juga engkau mati. Tapi dia nggak mati, spiritnya yang mati. Waktu Novi belum kenal Tuhan, dia melakukan dosa itu. Maut ini diaktifkan sama Novi. Gua bunuh lo ya, matpus lo, gitu kan kata-katanya itu, ya, kasar-kasar. Begitu Novi ke sini,
terima Yesus, maut ini tidak ada sengatnya. Tadi dikatakan firman itu, hai maut, di mana sengatmu? Karena aku ada coverku, Yesus. Insurance, ya, insurance rohani ya. Maut, di mana sengatmu? Dia seperti singa yang mengaum. Masih ada kan dia? Begitu Novi keluar dari Yesus, dia melakukan dosa. Bisa enggak? Bisa. Mengaktifkan maut diaktifkan. Jadi dia. Maut beraktif lagi. Tapi begitu dia ingat firman lagi, balik lagi loh. Ini kayak ingus, Kristen ingus namanya. Gila, naik turun. Makanya ada Kristen up and down, up and down, up and down. Begitu lu down dan maut bereaksi, binasa bener loh. Nggak ada kesempatan lagi untuk balik. Kasihan deh lo. Nah, tapi dia cepat-cepat bertobat. Nah, ya, cepat sini. Maut, nggak ada sengatnya. Sengatnya sudah dipatahkan oleh Yesus Kristus. Oke? Tapi kalau Tuhan bilang, Nov, waktumu lu harus balik. Gua kangen nih sama lu, gitu kan? Halo? Dia bilang, maut, anterin dia ke rumahku. Maut datang, memang kematian kan? Tapi atas izin dari bosnya. Ngerti? Tepuk tangan dong. Jadi hari ini yang kita rayakan, Yesus itu mengambil sengatnya maut itu sudah. Maut tidak ada di dalam hidupmu selama kamu mengaku mulutmu Yesus Kristus Tuhan dan melakukan firman-Nya. Tapi kalau enggak, maut itu diaktifkan lagi, saudara. Kalau maut itu diaktifkan lagi, ya kita mau jadi kayak bola basket gitu, bola pingpong, tangtung, Kristen tangtung. Kadang sama Tuhan, wah, bes anda lo yo, aduh banyak masalahku, aduh ini tolong ini. What? Mana imanmu? Mana semangatmu sama Tuhan? Mana? Kita ngatakan, Tuhan kalau engkau berjalan di depanku, engkau mematahkan musuh-musuhku. Gitu loh harusnya saudara. Tuhan firman-Mu ya dan amin. Nah kalau saudara mengerti ini, saudara tidak akan pernah takut. Tuhan katakan gini, sejak engkau di dalam kandungan ibumu, aku ini menenunmu, aku mengetahui masa depanmu. Kenapa engkau takut? Kalau Tuhan sudah menubuatkan mati dan hidupmu, why you bingung? Kenapa kita bingung? Masa depanku kayak apa? Lari-lari, Budayu doain aku, Tuhan ngomong apa? No need, saudara. Engkau tahu masa depanmu bersama Tuhan. Berdoa sama Tuhan, ajak ngobrol Roh Kudusnya. Ajak ngobrol malaikatmu, ajak diskusi saudara. Kita mempunyai semuanya nih. Hari ini saudara harus sadar bahwa engkau hargamu mahal. Engkau biji mata. Wow, kalau kamu tahu sekarang aku ini biji mata Tuhan, gak ada lagi yang bisa mengedownkanmu. Bangkitkan rohmu. Yesus, orang ini menghina aku, berarti orang ini menghinamu Tuhan. Engkau yang lawan dia. Kita tetap baik sama orang itu? Yes. Kita ampuni, kita berkati dia. Makanya Tuhan waktu disiksa, sedemikian rupa. Dia katakan kutuk buat orang-orang yang mencapuk dia, yang macam-macamin dia. Enggak. Tuhan ampuni mereka karena mereka enggak tahu apa yang mereka lakukan. You know that? Kasih Tuhan itu luar biasa. Sekarang siapa yang menyakiti hatimu? Katakan Tuhan, ampuni si A ini yang gak ngerti apa yang dia lakukan. Amin.
Hidupmu freely. Waktu engkau dipanggil Tuhan, maut, ambil tuh santoso, bawa pulang waktunya. Oh, dengan senang hati saya pulang, saudara. Karena saya sudah free. Saya enggak ada sakit hati sama orang. Orang lain mungkin sakit hati sama saya, ada. Tapi saya enggak mau, saya mau EGP aja, saudara. Kalau saya terus-terusan berperasaan, aduh si Nia ini marah ya sama aku kali ya, tersinggung. Aduh si ini juga marah dia kalau sama aku. Oh si itu mungkin marah. Crazy man. Ngapain? Asal Roh Kudus mengingatkanmu, kamu tadi ngomong salah loh, minta maaf. Nah lain saudara. Tapi kalau setiap kali kita merasa someone will be jealous me, aduh lupakan saudara. Hiduplah excited sama Tuhan karena engkau sudah lunas dibayar. Engkau free. Dan maut pun tidak berhak lagi dalam hidupmu. Kalau memang Tuhan menyuruh dia maut itu ngambil saudara. Dan kita enggak pedulin orang itu mati karena COVID. Orang itu mati karena kecelakaan terbang, kapal terbang pecah boer, mati. Wih dosanya banyak, jangan saudara. Tidak pedulin bagaimana caranya kita dipanggil Tuhan. Yang penting bersama siapa kita pulang. Haleluya. Kalau saudara dan saya tahu Yesusmu adalah Tuhanmu yang memegang kehidupanmu, masa depanmu, why takut? Why? Enggak usah hidupin, jalani ini dengan penuh sukacita. Tadi katakan kan, di tahun ini sampai tahun ini ada masanya. Ada masanya antikris juga. Di mana kita mengalami satu persecution. Disebut loh. Jadi ada waktunya nanti. Dan si raja kecil itu nanti pun akan binasa. Ada waktunya nanti. Nah itu kapan? Sekarang ini mungkin di mana-mana saudara, di mana-mana ini akan terjadi. Kan tadi firman-Nya bilang apa? Nubuatannya apa Daniel? Akan terjadi perpecahan, pertengkaran, peperangan sampai akhir. Oh, kalau kita nggak serius sama Tuhan, kita bisa stres saudara. Waduh ini mati kena COVID, waduh ini mati kena COVID, jangan-jangan aku kena COVID nih. Wah, nggak ngerti. Waktu kita harus tahu, prepare saudara. Lakukan yang terbaik, nubuatan sudah terjadi di dalam hidupmu. Engkau sudah lunas dibayar. Amin, itu yang penting saudara.